In aircraft firefighting, speed is of the essence. Every 80 seconds, we have an aircraft landing and taking off. These are platforms for us to test our readiness as well as to validate our response plans and procedures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Remaja Muhammad Riko Sulistiono dari jurusan Keselamatan Penerbangan Program Studi D3 PKP Angkatan 15 Bravo. Saya berasal dari Instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana pemadaman api berdasarkan prinsip segitiga api. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenali dulu apa itu api. Api sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa hidup tanpa adanya api. Api sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, mulai dari menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh, menyalakan kompor untuk memasak. Api juga digunakan untuk menempa besi agar jadi peralatan yang dapat digunakan manusia. Itu semua adalah sebagian kecil manfaat dari api. Namun, api tidak selalu mempunyai manfaat untuk manusia, tapi juga bisa jadi musuh apabila api tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kebakaran adalah bukti bahwa api bisa jadi musuh berbahaya bagi manusia. Maka dari itu, saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang teori segitiga api dan bagaimana cara menanggulanginya. Pengertian api. Api merupakan reaksi kimia cepat yang terjadi antara suatu benda dengan oksigen. Reaksi kimia ini akan menghasilkan sejumlah energi dalam wujud panas dan cahaya, yang akhirnya kita lihat sebagai api. Api dapat terjadi karena tergabungnya 3 unsur, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Pertama adalah sumber panas, yaitu pemicu kebakaran yang mempunyai energi yang cukup untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dan oksigen. Kedua adalah oksigen, yang berperan sebagai zat pengoksidasi. Dibutuhkan minimal 15% volume oksigen dari udara agar terjadinya pembakaran. Ketiga adalah bahan bakar, meliputi bahan bakar cair, padat, dan gas, yang dapat terbakar apabila tercampur dengan oksigen. Contohnya bensin, aftur, kayu, kertas, dan gas LPG. Namun, dari 3 unsur tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Untuk terjadinya proses kebakaran, diperlukan komponen keempat, yaitu reaksi kimia berantai, atau chemical chain reaction. Reaksi kimia berantai inilah yang menggabungkan ketiga komponen api tadi, sehingga api terus berkobar dan membesar, yang dikenal sebagai teori tetrahedron of fire. Kebakaran dapat dipadamkan jika salah satu atau lebih dari keempat komponen ini dihilangkan. Pertama, oksigen dapat dihilangkan dengan cara pengisolasian udara. Kedua, panas dapat dihilangkan dengan cara pendinginan sampai mencapai titik di bawah titik nyala api. Ketiga, bahan bakar dapat dihilangkan dengan cara menutup suplai bahan bakar. Keempat, pemadaman dengan menggunakan bahan kimia untuk memutuskan reaksi kimia berantai dari ketiga unsur api tadi. Agar pemadaman kebakaran dapat dilakukan dengan efektif, kita harus tahu tentang klasifikasi kebakaran agar dapat memadamkan api dengan benar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1980, Bab 1, Pasal 2, Ayat 1, mengklasifikasikan kebakaran menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A disebabkan oleh material berserat, contohnya kain, kayu, dan kertas. Kebakaran kelas A dapat dipadamkan menggunakan air, pasir,
karung goni basah, dan alat pemadam yang berbahan dry powder. Yang kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B disebabkan oleh gas atau cairan yang mudah terbakar. Contohnya gas LPG, bensin, dan aftur. Kebakaran kelas B dapat dipadamkan menggunakan pasir dan alat pemadam berbahan dry powder atau foam. Yang ketiga adalah kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C dapat disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kebakaran kelas C dapat dipadamkan menggunakan alat pemadam yang berbahan dry chemical powder dan alat pemadam yang berbahan clean agent. Kemudian, yang terakhir adalah kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D disebabkan oleh benda yang berbahan besi atau metal dan dapat dipadamkan menggunakan dry chemical powder. Berikut ini adalah teknik pemadaman api dengan benar. Yang pertama adalah smothering atau menyelimuti. Smothering adalah teknik pemadaman dengan cara memisahkan uap bahan bakar dengan oksigen atau udara. Kedua adalah cooling atau mendinginkan. Cooling adalah teknik pemadaman dengan cara menyerap panas atau menurunkan suhu dari bahan bakar yang terbakar sehingga proses pembakaran akan terhalang. Ketiga adalah starvation atau memisahkan bahan bakar. Starvation adalah teknik pemadaman dengan cara memutuskan persediaan bahan bakar atau menutup suplai bahan bakar. Yang terakhir adalah breaking chain reaction. Breaking chain reaction adalah teknik pemadaman dengan cara memutuskan rantai reaksi kimia dengan menggunakan dry chemical powder dan halon. Nah, itulah tadi video penjelasan mengenai segitiga api dan cara pemadaman api dengan benar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada saran atau tambahan, silahkan komen pada kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhubungan.